Sayur, sayur. Sayurnya masih segar, Bu. Pak Darto, pas banget. Saya mau beli bayam 2 ikat, tempe 1 sama tomat. Siap, Bu. Semuanya 13.000. Pak, boleh utang dulu? Besok saya bayar. Soalnya uang belanja saya belum ditransfer suami. Gih, Bu. Dicatat dulu saja. Silahkan dibawa. Wah, terima kasih Pak. Besok pasti saya bayar. Gih, Bu. Sama-sama. Bu Santi, mau ayam seperti biasa? Iya Pak, ayam 1 kilo, cabai 1/4 sama bawang putih. Dicatat dulu ya, total sama hutang minggu kemarin. Hutangnya sekarang sudah 120.000, Bu. Kalau bisa, sebagian dulu dibayar. Saya perlu buat belanja ke pasar nanti. Aduh Pak Darto, besok saya bayar setelah arisan cair. Masa Pak Darto nggak percaya sama pelanggan sendiri sih? Gih, Bu. Tidak apa-apa. Saya catat dulu. Nah, begitu dong. Terima kasih Pak. Wah, dagangannya laris ya Pak. Tinggal apa aja Pak sayurnya? Nggih Pak RT, tinggal sawi sama wortel sedikit. Kalau begitu, saya beli saja sisa semuanya buat dimasak di rumah. Ini 20.000. Pas ya Pak? Matur nuwun sanget Pak RT. Alhamdulillah, hari ini habis dagangan saya. Pak, banyak warga yang utang ya. Saran saya, jangan terlalu longgar kasih utang. Dagangan sayur untungnya kecil. Kalau uangnya mandek di warga, nanti Pak Darto sendiri yang kesulitan muter modal. Nggih Pak RT, saya sebenarnya tahu risikonya. Cuma saya sering gak tega kalau ada ibu-ibu bilang belum punya uang. Ya udah kalau gitu Pak Darto, Kalau ada apa-apa, ngomong ya. Sebelum lanjut ke ceritanya, dukung channel ini dulu ya dengan cara klik tombol subscribe. Karena dukungan kalian bikin kami semangat terus untuk upload drama animasi terbaru. Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Terima kasih. Jeng Santi, lihat nih, paket baju baru saya yang dipesan online minggu lalu akhirnya datang juga. Warnanya bagus banget kan? Wah, cantik banget Jeng Lia. Harganya pasti mahal ya? Tapi ngomong-ngomong, tadi pagi kamu kok nggak bayar utang sayur? Sengaja saya pakai buat bayar paket baju ini dulu. Kalau buat Pak Darto mah gampang. Dia orangnya nggak tegaan dan nggak bakal berani nagih keras ke kita. Nanti-nanti aja bayarnya. Nggak bakal bikin dia bangkrut juga sih. Bener juga sih. Lagian dia kan pedagang. Kalau barang jualannya nggak mau diutangin kapan lakunya? Mending uang kita dipakai buat kebutuhan yang lain dulu ya, Jeng. Darto, ini pesanan sawi sama kentangmu yang biasa sudah saya ikat di karung. Totalnya jadi 250.000 ya. Mau bayar tunai kan? Aduh, Kang. Mohon maaf banget. Uang saya di dompet ini cuma ada 150.000. Apa boleh sisa 100.000-nya saya utang dulu? Besok siang pasti langsung saya antar ke sini uangnya. Wah, nggak bisa dong Darto. Kalau sampean ngutang, saya nggak bisa putar uang. Kalau kamu nggak punya uang, karung kentangnya terpaksa saya turunkan lagi ya. Saya nggak bisa kasih utangan. Nggih pun, Kang, nggak apa-apa. Saya paham. Kalau begitu, kentang sama cabai merahnya dikurangi jatahnya aja, Kang. Cukupin sama uang 150.000 ini saja. Yang penting besok pagi saya tetap bisa keliling jualan sawi. Sayur, sayur, Bu, oi Bu, sayurnya masih segar. Pak Darto, saya mau beli ayam potong sama udang.
Tapi kok nggak kelihatan di keranjang belakang? Biasanya kan Bapak selalu bawa lengkap. Waduh, mohon maaf sekali Bu Santi. Hari ini saya memang nggak bawa ayam sama udang. Dagangan saya cuma ada sawi, kangkung, tahu sama tempe. Yang lain belum bisa saya bawa hari ini, Bu. Loh, kok tumben banget, Pak? Biasanya dagangan Bapak lengkap. Sekarang makin hari kok barangnya makin sedikit saja. Kalau begini saya kan bingung harus makan pakai lauk apa. Inge Bu, maaf banget. Tadi malam waktu belanja di pasar induk, uang saya terbatas Bu. Jadi saya cuma ambil barang yang sekiranya cukup untuk dijual pagi ini. Ya ampun, Pak Darto. Kalau jualan begini terus, kapan majunya? Saya ini mau masak buat anak-anak. Masa makan cuma pakai sawi sama tahu tempe? Saya mengerti Bu. Besok saya usahakan bawa lebih lengkap lagi. Monggo, sawinya masih seger. Kangkungnya juga baru saya ambil tadi pagi. Mungkin buat lauk bisa ditambah tahu atau tempe. Nggak mau ah. Anak saya nggak terlalu suka lauk tahu tempe. Saya maunya ayam sama udang. Oh iya, Pak Darto, utang saya yang minggu kemarin catat dulu ya. Nanti kalau uangnya sudah ada, saya bayar sekalian. Jangan lupa dicatat loh. Nggih Bu Santi, sudah saya catat. Tidak apa-apa, nanti kalau sudah ada rezekinya dibayar. Besok jangan lupa bawa ayam lagi, Pak. Jangan sampai saya harus belanja jauh terus. Mas, kok dari tadi diam saja? Ada masalah? Modal kita sudah hampir habis, Bu. Habis? Bukannya tadi pagi Mas masih jualan? Iya, dagangan memang habis. Tapi sebagian besar belum dibayar. Maksudnya mereka pada ngutang? Iya, sekarang saya pusing, Bu. Hampir setiap hari ada saja yang ngutang. Tapi sampai sekarang banyak yang belum bayar. Kalau begitu, kenapa Mas tidak menagih mereka? Saya sudah kepikiran mau nagih, Bu. Tapi saya nggak tega. Mereka juga bilang belum punya uang. Tapi kalau terus dibiarkan, kita yang susah, Mas. Saya tahu, Bu. Saya juga bingung. Mau belanja ke pasar besok saja, uangnya sudah tidak cukup. Terus, besok Mas mau jualan bagaimana? Entahlah, saya juga bingung, Bu. Ya udah, Pak. Sabar aja. Jangan terlalu dipikirkan malam ini. Besok kita cari jalan keluarnya sama-sama. Ya Allah, uang saya sudah habis. Sekarang saya tidak memiliki cukup uang untuk belanja buat jualan besok. Padahal setiap hari dagangan saya rame. Tapi warga yang belanja pada utang semua. Gimana ya caranya agar saya bisa berjualan lagi buat besok? Jeng Lia, kamu udah nungguin dari tadi juga ya? Ini sudah jam 9 lewat, teriakan Pak Darto belum kedengaran ya? Iya nih Bu Santi, perut saya sudah lapar banget. Bahan makanan di kulkas sudah habis. Rencananya pagi ini saya mau ngutang sop-supan sama ikan asin ke dia. Kok tumben banget dia jam 9 belum kelihatan ya? Itu sudah. Gimana sih ini Pak Darto? Niat jualan gak sih? Masa 3 hari gak ada kelihatan jualan? Pak RT, selamat pagi. Kebetulan ketemu di sini. Pak RT tahu nggak kabar Pak Darto, tukang sayur keliling kita? Ini sudah hari ketiga dia nggak kelihatan lewat di kampung kita, Pak. Selamat pagi, Bu-ibu. Nah, itu dia yang bikin saya bingung dari kemarin. Sepanjang hari, jualan Pak Darto itu hampir nggak pernah absen. Kecuali kalau ada urusan yang penting banget, baru dia nggak dagang. Apa ada warga yang tahu dia sakit atau bagaimana?
Gak ada yang tahu, Pak. Ibu-ibu di gang sebelah malah pada ngomel gara-gara Pak Darto gak ada jualan. Sekarang mereka harus ke pasar induk buat beli sayur. Emang murah sih di pasar induk, cuman jauhnya itu yang bikin males. Oh gitu ya. Harus saya datengin ini ke rumahnya Pak Darto. Takutnya ada masalah serius sama dia. Ya udah, abis ini saya langsung ke rumahnya buat cari tahu kabarnya. Jadi Pak, warga di kampung bingung karena sudah beberapa hari Pak Darto tidak kelihatan jualan. Saya kesini mau memastikan Pak Darto kenapa selama 3 hari ini tidak jualan. Apa Pak Darto sakit? Saya sehat Pak RT. Fisik saya nggak apa-apa. Tapi jujur pikiran saya mumet sekarang. Saya nggak bisa jualan lagi. Modal dagang saya udah habis total Pak RT. Habis bagaimana Pak Darto? Bukannya pelanggan di kampung selalu ramai tiap pagi? Iya Pak, emang rame. Tapi mereka pada ngutang. Terus sampai sekarang mereka pada belum bayar. Saya mau menagih nggak enak Pak. Dan sekarang modal saya udah habis. Ya udah Pak Darto, tenang saja. Nanti saya beritahu ke mereka yang punya utang untuk segera dibayar. Makasih banyak. Semoga mereka pada ngerti keadaan saya sekarang. Sekali lagi makasih banyak Pak RT. Pak RT, sebenarnya ada apa kok kami berdua dipanggil malam-malam begini? Iya Pak, ada masalah apa ya? Saya memanggil kalian karena ingin menjelaskan kenapa Pak Darto beberapa hari ini tidak berjualan. Memangnya Pak Darto kenapa Pak? Sakit? Bukan. Jadi Pak Darto tidak berjualan selama 3 hari ini karena kehabisan modal. Maksudnya gimana Pak RT? Jadi banyak warga yang utang pada belum bayar, termasuk kalian berdua. Mungkin kalian menganggap utang puluhan ribu itu kecil, tapi bagi Pak Darto berharga sekali. Uang itu adalah modal jualannya dan untuk menghidupi keluarganya. Serius Pak RT? Selama ini Pak Darto nggak jualan gara-gara utang kita? Ya jelas Bu, kalau utang kalian pada belum dibayar, gimana Pak Darto mau jualan lagi? Modal aja nggak punya. Iya Pak RT, saya akan bayar semuanya. Saya juga Pak, saya benar-benar minta maaf. Terus, kalau utang kalian sudah dibayar, jangan diulangi lagi ngutangnya. Kami mengerti, Pak. Besok pagi kami akan datang ke rumah Pak Darto. Pak Darto, alhamdulillah, akhirnya Pak Darto keliling jualan lagi. Saya senang lihat Bapak udah kembali. Ini bayamnya 2 ikat sama tempe 1 ya Pak. Tenang aja Pak Darto, belanjaannya langsung saya bayar. Hehehe. Iya Bu Lia, terima kasih juga karena sekarang Ibu sudah mengerti. Pak Darto, ini saya juga mau beli ayamnya. Oh iya Pak, sekali lagi saya juga mau minta maaf atas kelakuan saya yang kemarin-kemarin. Saya sadar, saya sudah keterlaluan sama Bapak. Nggih, Bu Santi. Mboten nopo-nopo. Sudah saya maafkan semuanya kok. Saya juga berterima kasih karena ibu-ibu sekarang sudah mengerti keadaan saya. Iya Pak Darto, mulai sekarang kita tidak akan utang lagi. Demikian kisah animasi hari ini. Semoga cerita ini bukan hanya memberikan hiburan, tetapi juga membawa pesan dan pelajaran yang bisa kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa ambil sisi baiknya dan jadikan setiap kejadian sebagai bahan untuk kita belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video animasi lainnya.